Apa hukumnya merokok? Ini Pak Yoyo sudah tahu. Bukan saya. Sudah sering ditanya. Sahkah sholat kita apabila imam sholat berjamaah masih merokok? Sudah dijelaskan gitu kan. Rokok haram. Haram. Nggak boleh merokok. Jangan merokok sudah. Apakah rokok itu haram dan maksiat? Ya rokok haram. Dan sepakat para ulama tentang haramnya rokok. Kalau ditanya tentang hukum merokok, itu jawabannya jelas ya. Jelas ulama terjadi perbedaan pendapat dalam kasus ini. Ada yang mengatakan haram secara mutlak, ada yang mengatakan mubah secara mutlak, ada juga yang mengatakan makruh. Bahkan nanti ada yang mengatakan wajib merokok dengan catatan-catatan tertentu. Sehingga kalau ada orang yang mengatakan bahwa ulama sepakat tentang keharaman hukum merokok, ini bohong ini. Jadi sekali lagi kalau ada orang yang mengatakan ulama sepakat tentang keharaman hukum merokok, ini jelas bohong. Kenapa? Sekali lagi karena hukumnya berbeda, hukumnya khilaf ulama. Makanya kalau kita baca di dalam kitab yang sering dibaca di pesantren ya, seperti dalam kitab dalam kitab Al-Baijuri, dikatakan begini, Bismillahirrahmanirrahim, wala bai'u ma la manfa'ata fihi. Qila minhu ad-dukhanu al-ma'rufu li'annahu la manfa'ata fihi. Bal yuhramu istimaluhu li'anna fihi dararun kabirun. Nah ini, di sini dikatakan istimalud dukhan atau merokok itu hukumnya adalah haram. Kenapa? Karena berdampak kepada mudarat, bahaya. Jadi karena membahayakan. Nah, ini pendapat sebagian ulama. Tetapi di sini dilanjutkan wa hadza dhaifun. Pendapat yang mengatakan hukum merokok itu haram adalah pendapat yang dhaif. Ini pendapat yang lemah yang mengatakan haram itu. Wa kadza al-qaulu bi annahu mubahun. Ada juga pendapat yang mengatakan ini mubah. Kemudian wal mu'tamadu annahu makruh. Pendapat yang mu'tamad adalah pendapat yang mengatakan bahwa hukum merokok itu adalah makruh. Tetapi di sini dilanjutkan bal qad ya'tarihi al-wujub kama idza kana yu'lamu ad-dararu bi tarkihi. Tetapi kadang merokok itu hukumnya bisa menjadi wajib. Seperti apa? Seperti idza kana yu'lamu ad-dararu bi tarkihi. Kalau orang itu tidak merokok akan menimbulkan bahaya. Kalau tidak merokok bisa pusing semisal. Kalau tidak merokok bisa stres. Maka menjadi wajib ini. Bisa menjadi wajib. Wahina idin fabai'uhu sahihun. Ketika itu maka jual beli rokok itu sah-sah saja. Tetapi nanti bisa menjadi haram jual beli rokok itu kalau semisal yang membeli itu, uang yang dibuat membeli itu adalah uang yang seharusnya dibuat membayar nafkah untuk keluarganya, tetapi kemudian dia belikan rokok dan keluarganya tidak dinafkahi. Maka ini haram jual belinya. Jadi sekali lagi hukum merokok ulama berbeda pendapat. Bahkan kalau kita baca ya di dalam kitab lain ya, seperti dalam kitab apa ini? Sab'atu kutubil mufidah. Utufin mufidah ya. Di sini dikatakan begini, Bismillahirrahmanirrahim, wa ibaratu tambak, tembakau ini ya. Ya rokok tentunya. Ila angkol wa min ajli dzalik in qasama al ulama'u fil kalami ala hukmihi salasata madzahibah. Jadi di sini dikatakan ulama terkelompok menjadi 3 kelompok dalam menghukumi tembakau. Al-madhhabul awal madzahibu man atlaqu al-qawla bi tahrim istimalihi. Pendapat yang pertama adalah pendapat yang mengatakan hukum merokok itu haram secara mutlak. Kemudian al-madhhabus tsani madzahabu man atlaqu al-qawla bi adami tahrim istimali tambakil madhkur. Pendapat yang kedua adalah pendapat yang mengatakan bahwa hukum merokok itu tidak haram secara mutlak. Berarti mubah secara mutlak. Tetapi al-madhabus salis, nah ini saya kira yang lebih menarik ya. Al-madhabus salisu madhabu man lam yara itlaqul qaul bi tahrim istimali tambak atau tahlilihi. Kenapa? Li'annahu yara annal maqamah tafsilin
Wal qaidatu annal itlaqah lil hukmi fi maqami tafsil khata'un. Nah, ini. Pendapat yang ketiga adalah pendapat yang mengatakan tidak mengharamkan secara mutlak, demikian juga tidak menghalalkan secara mutlak. Kenapa? Karena menurut pendapat ulama yang berpendapat ketiga ini, tembakau itu atau rokok itu adalah sesuatu yang semestinya ditafsil. Kalau sesuatu itu ditafsir, seharusnya ditafsir kemudian ditetapkan pada satu hukum, maka itu adalah penetapan yang salah menurut pendapat ini. Maka di sini fayara anna jami' al-ahkam asy-syar'iyyatil khamsah al-hurma wal karaha wal wujub wan nadbih wal ibahah tajri fi mas'alati istimali tambaki bihasbil muqtadiyatil wad'iyyati syar'iyyah. Nah, ini. Karena hukum Islam itu ada 5, hukum syar'i itu ada 5, maka ya seharusnya hukum tembakau ini ya berputar di 5 ini, bisa wajib, haram, makruh, sunnah dan mubah. Di sini contohnya yang haram begini. Famin amsilati babil haram ayyuqala istimalu tambaki liman kana istimaluhu lahu laisa illa ala wajhil israfil muharram aw tarattaba ala istimalihi dararun muharramun. Contoh yang haram adalah orang yang merokok tujuannya adalah ya hanya menghambur-hamburkan harta, ya haram ini. Atau orang merokok kemudian kalau merokok dia biasanya terjadi bahaya atau membahayakan, maka haram ini. Wa min amsilati babil makruh ayyuqala istimalu tambaki ikhtalaf al ulama rahimahumullahu taala fi hukmihi wa ikhtilafuhum fi syai' hukmun wad'iyun li karahati iktihamir raib. Aina. Yang contohnya yang makruh, kenapa makruh? Ya karena ulama di sini hukumnya berbeda. Sehingga kemudian ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan makruh kan begitu. Jalan tengahnya ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan mubah. Maka jalan tengahnya konsekuensinya menjadi makruh. Kalau yang wajib di sini banyak ditentukan ya. Wa min amsilati babil wujubi ayyuqala daf'u darar an nafsi idza ta'ayyana hukmun wad'iyun li wujubi istimali ma yaqau bihi ad-daf'u li mafhumi qouli ta'ala wa la taqtulu anfusakum. Nah, contohnya yang wajib itu adalah orang yang merokok wajib merokok. Ketika rokok itu menjadi obat, satu-satunya obat bagi penyakit dia semisal. Jadi ada orang punya penyakit, kemudian satu-satunya obatnya adalah rokok tersebut. Ya maka hukum merokoknya menjadi wajib. Jadi sekali lagi hukum merokok ini ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan haram secara mutlak, ada yang mengatakan mubah, boleh secara mutlak, kemudian ada yang mengatakan makruh. Tetapi kemudian ada sebagian pendapat yang mentafsil, memerinci hukum merokok ini menjadi 5, wajib, haram, makruh, sunnah dan mubah. Maka intinya adalah untuk orang yang ketika merokok berdampak bahaya, silahkan tinggalkan. Karena itu menjadi bahaya, menjadi haram. Tetapi orang yang tidak apa-apa ketika merokok, bahkan ketika merokok dia merasakan ketenangan, tenang bukan berarti melupakan Tuhan, ya bukan, tapi tenang gitu loh. Tidak berdampak bahaya, ya monggo silahkan merokok. Wallahu a'lam.